polisi, petani, penjahit, nelayan, itu semua apa ya? Ada yang tahu? Ya, itu adalah jenis-jenis pekerjaan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, jawab salam Bu Guru Yulia dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat semangat yang insya Allah akan selalu kita syukuri atas pemberiannya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah salah satu umat beliau yang istiqomah mengikuti jejaknya hingga akhir hayat. Apa kabar solih dan solihah kelas 4? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, selalu ceria, Allahu Akbar. Sebelum Bu Guru Yulia memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku rizki ilmu, berikanlah aku kemampuan untuk memahami, dan jadikanlah aku anak-anak yang salih. Amin. Tujuan pembelajaran pada video muqaddimah ini, yang pertama, kalian akan mengetahui pentingnya bekerja. Yang kedua, prinsip bekerja menurut Rasulullah. Dan yang ketiga, kalian akan mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan pada tema 4D ini. Sebagai seorang pelajar Pancasila yang religius, kita harus mengetahui apa yang telah dilakukan berdasarkan ajaran yang dianutnya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, dan katakanlah bekerjalah kamu karena Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui semua yang gaib dan nyata. Dan akan diberitakan kepadamu atas apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut dikatakan, kegiatan bekerja yang kita lakukan adalah semua perintah dari Allah. Bekerja dapat diartikan sifatnya sebagai profesi atau kebaikan yang telah kita lakukan. Sebagai seorang pelajar, maka contoh kegiatan bekerja adalah membaca. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap membaca. Niatkan membaca karena Allah. Nah, bagaimana caranya agar orang lain mengetahui kalau kita sudah membaca? Bapak dan Ibu guru biasanya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Jika kalian sudah membaca, maka kalian akan dapat menjawabnya. Dan itu artinya kita harus amanah sebagai seorang pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa, belajar tanpa harus disuruh kembali oleh orang tua. Salih dan salihah, Nabi Ayub dalam kehidupannya diberikan ujian yang sangat berat oleh Allah. Salah satu contohnya adalah dimatikannya semua binatang ternaknya. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub bukan menjadi penghalang Nabi Ayub untuk tetap beribadah kepada Allah. Sampai akhirnya Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub sakit yang berkepanjangan. Dalam sakitnya Nabi Ayub berdoa yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub. Dia memohon kepada Allah, ya Tuhanku, aku telah diberi penyakit. Engkau adalah Maha Penyayang dari segala penyayang.
Solih dan solihah dalam Islam ada 4 prinsip dalam bekerja yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Subul Iman. Yang pertama, bekerjalah secara halal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sudah bekerja sebagai seorang pengembala kambing. Beliau lakukan itu dengan halal dan amanah. Yang kedua, bekerja demi menjaga diri agar tidak menjadi beban orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sudah menjadi seorang anak yatim piatu. Beliau ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Semasa hidupnya Rasulullah tidak ingin menyusahkan orang lain. Seperti kita sebagai seorang pelajar Pancasila harus mandiri. Yang ketiga, bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai seorang pedagang yang dermawan. Beliau berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain hasil yang diberikan oleh Allah sangat banyak, Abdurrahman bin Auf pun menginfakkan apa yang sudah didapatkannya. Yang keempat, bekerja untuk meringankan beban tetangga. Kita bisa lihat dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum beliau mendapatkan ujian dari Allah, Nabi Ayub adalah seorang pedagang yang sukses. Beliau dapat membantu tetangganya dengan baik. Solih dan solihah, pada tema 4D kali ini kalian akan mengetahui tentang amanah, kisah Nabi Ayub alaihissalam, mengidentifikasi masalah, gagasan pokok dan pendukung, konotasi dan denotasi, pola kalimat, kalimat langsung dan tidak langsung, mengetahui berbagai jenis pekerjaan dari orang tua kalian yang akan dijadikan sebagai proyek presentasi, menggambar pekerjaan orang tua, dan yang terakhir, agar tubuh kita tetap sehat, maka kalian akan belajar tentang senam. Bagaimana solih dan solihah? Apakah kalian siap? Bu Guru yakin kalian akan siap melakukan ini dengan sungguh-sungguh dan amanah. Sampai sini dulu mukadimah tema 4D. Terima kasih karena kalian telah mendengarkannya dengan baik. Bu Guru tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.